Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang baru saja terjadi di negara Korea Selatan, di mana ada sepasang kekasih bernama Mr. Seo dan Hae-young. Mereka masih sama-sama berusia 34 tahun dan baru saja menjadi suami istri selama 3 bulan. Dari tampak luar, rumah tangga mereka terlihat seperti awal yang bahagia. Mereka merupakan pasangan muda, punya rumah baru, serta memiliki masa depan yang cerah. Namun, faktanya tidak begitu. Di balik pintu rumah mereka yang tertutup, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada suatu malam yang biasa, semuanya terungkap ketika Hae-young ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Dan satu-satunya saksi yang ada di saat itu adalah suaminya, yaitu Mr. Seo. Awalnya, kejadian ini tampak seperti kematian tragis yang tiba-tiba. Namun, ketika investigasi terhadap kasus ini didalami, terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di suatu hari yang tenang, tiba-tiba saja suara Mr. Seo bergetar di dalam sebuah percakapan telepon. Dia nyaris tak bisa menahan diri ketika menyampaikan kabar kalau istrinya telah meninggal dunia. Lalu di sambungan telepon itu, ibu istrinya yang mendengarkan seketika menjadi tercengang. Dia tak bisa mencerna perkataan dari menantunya karena ada penolakan di dalam pikirannya. Berkali-kali dia bertanya, mengapa putrinya yang sehat dan bahagia bisa dengan mendadak meninggal begitu saja. Namun, pertanyaan itu tak bisa dijawab oleh Seo. Pria itu hanya menangis seperti tenggelam dalam sebuah keputusasaan. Seluruh mimpi buruk itu dimulai pada tanggal 13 Maret 2025, tepatnya di distrik Gangseogu, ibu kota Seoul, Korea Selatan. Saat itu, Seo telah menelpon pihak layanan darurat dengan mengatakan kalau dirinya baru saja pulang ke rumah dan mendapati istrinya tidak lagi bernafas. Lalu, ketika polisi dan para medis tiba di sana, mereka langsung memastikan kalau Hae-young telah meninggal dunia. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda cedera ataupun penyakit bawaan yang dialami korban. Perasaan syok melanda setiap orang yang mendengarkan berita tersebut. Tidak ada satupun orang yang mengerti bagaimana seseorang seperti Hae-young bisa meninggal tanpa jejak. Padahal beberapa hari yang lalu dia masih terlihat sehat dan juga bugar. Polisi di tempat kejadian tidak menerima situasi itu begitu saja. Mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat hati-hati dan juga tajam. Dan pertanyaan-pertanyaan itu terlihat memperjelas kalau mereka sudah mempertimbangkan sebuah kemungkinan bahwa Seo sebagai suami juga terlibat dalam kematian tersebut. Polisi saat itu mengamati perilaku Seo dengan seksama dan mereka menyadari ada ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Lalu di samping itu, Seo yang merasakan perubahan nada bicara dari pihak kepolisian seketika menjadi gugum. Suaranya bergetar saat dia mencoba membela diri. Dia bersikeras kalau dia tidak melakukan kesalahan apapun dan mempertanyakan mengapa mereka memperlakukan dirinya seperti seorang tersangka. Namun, bagi para petugas, reaksi Seo itu hanya memperdalam kecurigaan mereka. Alih-alih menunjukkan kesedihan atau kepanikan yang mendalam terhadap istrinya, dia malah tampak jauh lebih peduli untuk membersihkan namanya sendiri. Dari sejak saat itu, polisi secara diam-diam menandai Seo sebagai seseorang yang perlu mereka selidiki lebih dalam. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Hae-young? Untuk melihat itu, mari kita kembali ke 3 bulan sebelumnya, saat semuanya masih terlihat penuh dengan harapan. Mr. Seo dan Hae-young baru saling mengenal kurang dari setahun sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Menurut ibu Hae-young, keduanya bertemu sekitar tahun 2024 akhir. Mereka berdua telah berusia 33 tahun saat itu. Ibu Hae-young mengatakan kalau kesan pertama dirinya terhadap Seo adalah seorang pria yang sangat positif. Namun, dia tetap menasihati Hae-young untuk menjalani semuanya secara perlahan. Dia menyarankan kepada Hae-young untuk dekat saja terlebih dahulu setidaknya selama 2 tahun
sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Tetapi sayangnya, nasihat itu hanya dianggap biasa oleh Haeyoung. Dia terus berusaha meminta restu kepada orang tuanya dengan mengatakan kalau mereka telah benar-benar saling mencintai. Dan pada akhirnya, orang tuanya pun luluh, mereka pun menyetujui pernikahan tersebut. Pada saat pernikahan itu sudah terwujud, Haeyoung telah memimpikan rumah tangga yang bahagia dan masa depan yang penuh dengan cinta. Namun sayangnya, kenyataan dengan cepat menghancurkan mimpi-mimpi tersebut. Hidup bersama Seo tidak seperti yang dibayangkannya, di mana sejak awal telah ada tanda-tanda yang meresahkan dari pria itu. Seo mulai menunjukkan perilaku yang tidak normal yang dapat menghilangkan kedamaian dalam sebuah hubungan. Salah satu perilaku tak normalnya adalah Seo secara terus-menerus meminta Haeyoung untuk berhubungan badan tanpa memperdulikan perasaan ataupun kondisi Haeyoung. Pernah suatu ketika, saat itu Haeyoung baru saja mengalami keguguran kandungan hingga dia harus menjalani sebuah operasi yang sangat menyakitkan. Lalu sehari setelahnya, saat Haeyoung sedang berjuang dalam pemulihannya, Seo dengan teganya terus memaksa Haeyoung untuk melakukan hubungan badan dengannya. Haeyoung kerap kali mengeluh kepada teman-temannya. Dia sering menggambarkan suaminya dengan sebutan-sebutan yang sangat mengerikan. Dia juga sempat mengatakan kepada mereka kalau dia telah merasa menikahi seorang psikopat. Lalu pada saat itu, mereka yang mendengarkan curhatan Haeyoung hanya berpikir kalau dia hanya sedang melampiaskan frustasinya saja. Tetapi ketika kejadian ini terungkap, barulah teman-temannya menyadari kalau cerita Haeyoung adalah sebuah permintaan pertolongan. Teman dari Haeyoung menggambarkan Seo seperti orang yang memiliki kontrol obsesif. Dia seringkali membanjiri istrinya dengan panggilan ataupun pesan teks ketika istrinya sedang pergi bersama teman-temannya. Dia selalu menuntut agar Haeyoung memberitahu kapan dia pergi, kemana dia pergi, dan kapan waktu tepatnya dia akan pulang. Bagi Haeyoung, ini bukan sekedar pernikahan yang sulit. Ini bukan tentang dua orang yang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan masing-masing. Tetapi ini adalah sesuatu yang lebih menyakitkan dan berbahaya, di mana di sebuah hubungan ada rasa takut, rasa tertekan, dan juga rasa obsesi yang tak terkendali. Jika dilihat dari luar, Seo tampak seperti suami yang sopan dan perhatian. Padahal di balik itu semua, Seo sering menunjukkan tanda-tanda kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya. Sisi gelapnya seringkali muncul pada saat dia bertengkar dengan Haeyoung ketika sedang mengemudi mobilnya, di mana secara tiba-tiba dia akan mempercepat laju mobil dan terkadang menginjak rem secara mendadak. Hal itu tentu bukan hanya sekedar kemarahan, tetapi melainkan sebuah perilaku yang menunjukkan mengancam nyawa. Selain itu, kakak perempuan Haeyoung juga memberikan keterangan. Dia mengatakan kalau Seo memang tampak aneh sejak awal. Saat Seo dan Haeyoung baru saja berpacaran, Seo pernah datang ke tempat Haeyoung dan tinggal di sana selama berhari-hari. Dan ketika kakaknya mengajak Haeyoung untuk pergi bersamanya, Seo terus saja menelpon dan menanyakan keberadaannya selama berulang-ulang. Awalnya, Haeyoung mencoba untuk meyakinkan dirinya kalau sikap Seo tersebut adalah sebuah perasaan cinta. Namun seiring waktu berjalan, cinta itu berubah menjadi pengawasan, lalu pengawasan berubah menjadi kontrol, dan kontrol akhirnya berubah menjadi suatu kekerasan. Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah Seo benar-benar mencintai Haeyoung atau memang sejak awal ini hanyalah tentang dominasi dan kepemilikan. Lalu yang membuat lebih menakutkan adalah Seo terlihat sekali tidak menyadari kalau ada yang salah dengan cara dia bertindak. Setiap kali konflik terjadi antara dia dan Haeyoung, dia pasti mencari simpati kepada ibu Haeyoung. Dia berkata kurang lebih seperti ini, "Bu, aku terlalu mencintai Haeyoung." Namun Haeyoung belum mengerti dengan hal itu. Perkataannya tersebut bertujuan untuk meyakinkan ibu Haeyoung kalau apa yang dia lakukan itu berdasarkan karena cinta dan dia pantas untuk dimaafkan jika dirinya salah. Kemudian ibu Haeyoung yang iba mendengar itu meminta Haeyoung untuk memberikan pacarnya kesempatan lagi. Dan akhirnya melalui siklus manipulasi inilah Haeyoung semakin tertarik ke dalam sebuah hubungan toksik dan kemudian sampailah pada titik di mana ajalnya menjemput. Lalu pada saat itu belum ada seorang pun yang memiliki bukti yang kuat untuk menghubungkan Seo dengan kematian Haeyoung. Tidak ada memar, tidak ada tanda-tanda yang jelas kalau sudah terjadi sebuah tindakan kekerasan kepada Haeyoung. Lalu ketika keraguan masih menggantung di udara,
Pemakaman Hae-young pun dilaksanakan. Selama pemakaman itu berlangsung, beberapa mata dengan tatapan curiga tertuju pada Seo. Awalnya, Seo meratapi kepergian istrinya dengan memperlihatkan kesedihannya yang mendalam. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba duduk dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu, ketika Seo kembali ke rumahnya, alih-alih masih tenggelam dalam sebuah duka, Seo malah menyibukkan dirinya dengan mengemasi barang-barang pribadinya. Dia mengumpulkan semuanya dengan rapi dan hal itu terlihat seolah-olah dia sedang mempersiapkan sebuah perjalanan liburan. Kemudian tepat ketika semua orang mengira kalau tragedi itu akan berakhir begitu saja, polisi pun melakukan suatu terobosan. Hari pemakaman itu dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2025. Dan hanya 1 hari setelahnya, petugas polisi masuk ke rumah duka dengan sikap yang tegas. Di hadapan para anggota keluarga yang masih berduka, mereka mengidentifikasi Seo sebagai tersangka utama atas kematian Hae-young. Lalu yang membuat semua orang terkejut adalah reaksi yang diberikan oleh Seo. Ketika hendak dibawa oleh pihak kepolisian, Seo sempat menoleh ke ibu mertuanya. Ia tersenyum tipis dengan berkata, "Aku akan kembali." Orang-orang di sana mengatakan kalau Seo tidak terlihat panik ataupun putus asa. Dia hanya bersikap santai seolah-olah dia tidak baru saja dituduh telah mengeksekusi istrinya. Selama pemeriksaan oleh polisi, Seo akhirnya mengakui seluruh kejahatannya. Hal ini dikarenakan polisi yang kemudian berhasil membuat suatu terobosan, di mana mereka ternyata menemukan tanda bekas luka yang sangat kecil di leher Hae-young yang diduga disebabkan oleh suatu pencekikan. Lalu Seo mencoba untuk menjelaskan. Dia mengatakan kalau sebelum melakukan aksinya, dia sempat meminum minuman keras yang terlalu banyak. Dan ketika dalam keadaan yang sangat mabuk, dia tiba-tiba saja bersikap impulsif saat Hae-young menolak berhubungan badan dengan dirinya. Namun anehnya, semakin penyidik mendalami ceritanya, semakin banyak muncul tanda-tanda kalau ini bukanlah hanya sekedar momen kemarahan yang tidak bisa dikontrol. Penyidik menemukan kalau di dalam kasus ini ada tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menutupi jejak setelah pengeksekusian. Yang pertama, setelah mengeksekusi Hae-young, Seo diketahui mengeluarkan kartu SIM dari ponsel Hae-young. Penyidik merasa heran kalau memang ini adalah sebuah kecelakaan karena tindakan impulsif. Mengapa insting pertama Seo adalah merusak ponsel milik korban? Penyidik menduga kalau hal itu dilakukannya dengan tujuan untuk menghapus sesuatu di dalamnya, seperti pesan yang mungkin berisi pertengkaran atau mungkin suatu bukti tentang bagaimana hubungan mereka sebenarnya. Yang kedua, penyidik juga menemukan kalau Seo telah menghapus aplikasi kamera keamanan rumah dari perangkatnya. Di dalam apartemen mereka ada kamera CCTV yang terpasang. Tetapi alih-alih menyimpan rekaman yang mungkin menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Seo malah memastikan aplikasi tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut penyidik, menghapus aplikasi HomeCam bukanlah tindakan seseorang yang diliputi oleh kesedihan, tetapi itu adalah tindakan seseorang yang menyadari kalau ia perlu menghapus jejak apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam apartemen tersebut. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 20 Maret 2025, polisi secara resmi menyerahkan kasus Seo kepada jaksa dengan dakwaan pengeksekusian. Lalu hanya beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 8 April 2025, kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul secara resmi mendakwa serta menahan Seo di balik jeruji besi. Dan di samping itu, penyelidikan masih terus berlanjut. Setelah kepergian Hae-young, keluarga yang berduka terus mendapati diri mereka terperangkap dalam pertanyaan yang tak ada habisnya. Mereka bertanya, mengapa mereka tidak menyadari kalau kebaikan yang ditunjukkan Seo tidak lebih dari sekedar kebohongan yang dibuat-buat. Sampai saat ini, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu terus menghancurkan hati keluarga Hae-young. Untuk sekarang ini, Seo masih ditahan dan kasusnya masih terus berlanjut. Saat ini, pertarungan hukum difokuskan pada satu hal yang penting, yaitu apakah kejahatan ini murni karena tindakan di luar kontrol atau mungkin ini adalah sebuah pengeksekusian berencana. Dan apabila jaksa menemukan bukti kalau tindakan tersebut terencana, Seo pasti akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Jika melihat dari tindakan Seo, sulit untuk percaya kalau ini sama sekali tidak direncanakan.
Seo selalu menunjukkan sifat dingin tanpa emosi yang mana ini seringkali dikaitkan dalam perilaku seorang psikopat. Lalu di sisi lain, meskipun masih dalam keadaan berduka, keluarga Hae-young tetap membuat keputusan yang memilukan. Setelah kematian Hae-young, keluarga Hae-young memutuskan untuk merilis foto Hae-young ke media publik. Itu sebenarnya adalah pilihan yang menyakitkan, tetapi mereka ingin memastikan kalau dunia tahu tentang Hae-young. Dia bukan hanya korban dengan wajah yang disamarkan, tetapi dia adalah orang sungguhan yang pernah hidup. Dia pernah mencintai dan pernah juga berteriak meminta pertolongan jauh sebelum hidupnya direnggut. Dan dengan mempublish wajah Hae-young, keluarganya berharap semua orang dapat menyoroti kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Sekedar informasi, menurut hukum di Korea, biasanya identitas korban dapat dilindungi dengan wajah mereka tidak diungkapkan. Namun kali ini berbeda, keluarga Hae-young melangkah maju sendiri. Mereka mengirimkan foto-fotonya ke media dan bertekad dapat mengungkapkan keadilan atas meninggalnya putri mereka. Tetapi meski begitu, wajah Seo tetap dilindungi oleh hukum. Publik tidak diizinkan untuk melihatnya, dan hal itu ternyata memicu kemarahan di seluruh Korea Selatan. Banyak orang mempertanyakan bagaimana seorang pengeksekusi masih bisa dilindungi sementara wajah korban dibiarkan begitu saja. Melalui semua ini, keluarga Hae-young terus bersuara. Mereka mengatakan, Hae-young bukan hanya korban yang diam. Sebelum dirinya meninggal, dia telah banyak memberikan tanda peringatan. Dia telah berteriak meminta tolong, namun sayangnya tidak ada satupun orang yang menyadari hal itu. Kini, keluarganya bertekad untuk memastikan dunia mendengarkan. Mereka ingin orang-orang tahu kalau ini bukan hanya sekedar kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar pertengkaran tragis yang di luar kontrol, tetapi ini jauh lebih mengerikan, di mana ada kejahatan seorang psikopat yang bersembunyi di balik topeng sebuah pernikahan. Dan kasus seperti ini semakin umum terjadi. Para pelaku memanipulasi pasangannya dan menggunakan mereka seperti objek untuk memuaskan hasrat menyimpang dari diri mereka. Di sisi lain, Seo masih bersikeras bahwa itu perilaku impulsif. Ia berpegang teguh pada klaim tersebut sampai saat ini. Namun, jika kita melihat kembali apa yang telah dilakukannya seperti mencabut kartu SIM dari ponsel korban dan menghapus aplikasi kamera CCTV, kita dapat bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Apakah semua itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pria saat sedang dalam emosi marah? Atau itu malah sebuah upaya untuk menutupi pengeksekusian yang telah direncanakan sejak lama? Keluarga korban hanya berharap kalau Seo dapat menunjukkan sedikit rasa penyesalan yang tulus. Namun, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Dia terus menyangkal, mencari alasan, dan tidak pernah sekalipun meminta maaf kepada keluarga korban. Dia terus bersikeras bahwa apa yang telah dilakukannya hanyalah sebuah kesalahan biasa. Dia masih menolak untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dilakukannya. Kasus ini belum berakhir. Sampai saat ini pengadilan belum mengeluarkan putusan akhir. Dengan dibuatnya konten ini, semoga kita dapat terus mengawasi kasus Hae-young. Mari kita berdoa semoga korban mendapatkan keadilan yang setimpal. Dan untuk keluarga korban, semoga dapat diberikan ketabahan. Dan untuk kalian semua pendengar kisah, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil dalam kisah ini.